Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Eteh Mareteh Barareteh di Akuntansi Yuk. Nah, kali ini Eteh akan menjelaskan mengenai tugas satu pada mata kuliah tugas akhir program atau TAP ya. Pada mata kuliah pada jurusan akuntansi ya. Nah, teman-teman, di sini kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Misalkan nanti Ete ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan, teman-teman bantu koreksi ya. Dan kita sama-sama belajar. Ete tidak menggurui teman-teman. Ete sama sama seperti teman-teman perlu belajar juga ya. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing supaya lancar. Amin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, sebenarnya tadi Ete udah sempat ngerekam dan membuat video, cuma tiba-tiba wifi-nya terputus, akhirnya recording Zoom-nya berhenti. Akhirnya itu mengulang kembali ya. Jadi meneruskan file yang sebelumnya Eteh isi tadi ya. Oke, Eteh izin share screen ya teman-teman. Aduh, agak lama ya. Eh, Sambil ngopi dulu ya teman-teman. Kopi Eteh yang Eteh minum adalah Good Day supaya hidup Eteh good. Bismillah. Biar melotot ya. Oke. Aduh. Oke, apakah teman-teman sudah lihat? Ya, jadi tadi Ete udah sempat eh, mengisi bagian ini ya. Oke, kita lanjutin. Untuk pertama-tama, iya, dijelasin ulang lagi ya. Pada mata kuliah eh, tugas akhir program TAP jurusan akuntansi itu terdiri dari 4 mata kuliah pendukung yang yaitu ada analisis informasi keuangan, ada sistem pengendalian manajemen, ada laboratorium auditing, dan ada teori akuntansi. Nah, keempat ini menyatu, ya, bergabung dalam mata kuliah TAP ini. Jadi ketika nanti, nah, sekarang nih lagi tugas dan nanti UAS itu tuh keempat buku tersebut akan terpakai. Jadi dan tugas dan UAS kan sama-sama open book gitu ya untuk jurusan akuntansi. Jadi teman-teman nanti jangan lupa dibawa ya saat UAS juga bukunya keempat ini. Dan teman-teman harus tahu soalnya sama dengan seperti tugas ini. Ada 4 soal yang masing-masing satu soal itu satu mata kuliah ya. Kayak gitu ya. Nah, dan teman-teman harus optimis karena itu insya Allah itu menurut ETS pribadi mata kuliah TAP itu adalah mata kuliah termudah yang pernah ada di jurusan akuntansi. Kenapa mudah? Ya tugasnya ya segini ya. Ya mungkin orang yang belum paham pasti pusing seperti ETS juga. Tapi eh, itu nggak masalah. Kakak yang penting mau coba PD itu udah bagus ya. Nah, kayak gitu. Terus termudahnya apa? Ya ini ya apa sih? Kalau tugas ya semampunya aja pas UAS itu yang penting kakak bisa mengisi dengan full, terus menulis dengan cepat. Itu adalah em, poin yang harus kakak pegang supaya nanti saat mengerjakan juga kakak tidak ke distract. Jangan berhenti di satu soal ya. Karena eh, carilah apa ya soal yang menurut kakak mudah itu dulu yang kakak kerjain, yang susah nanti belakangan bisa ya.
gitu ya teman-teman. Jadi eh, usahain teman-teman itu coba dulu, jangan langsung ah gak bisa, nggak ngerti, jangan gitu. Jangan gitu. Coba dulu ya, intinya coba dulu ya. Oke guys, kita tadi itu udah jelasin sampai untuk tugas satu ini yang pada mata kuliah TAP ini ada dua soal, dua mata kuliah yaitu analisis informasi keuangan dan teori akuntansi untuk tugas satu ya. Nah, yaitu menghitung rasio keuangan pada PT ABC dan juga apa itu teori akuntansinya mengenai kebijakan akuntansinya ya. Nah, tadi ET udah eh, ini untuk rumus-rumusnya sudah ET catat di sini. Teman-teman sebelum mengerjakan itu cari tahu artinya dulu sih. Kalau Eteh cari tahu artinya dulu. Apa itu current ratio ya? Karena Eteh nggak pintar bahasa Inggris, jadi Eteh pengen tahu artinya apa sih, biar tahu rumusnya juga ya. Jadi teman-teman cari tahu artinya apa. Ini udah Eteh artiin ya. Di sini current ratio atau eh, artinya itu atau rasio lancar ya. Nah, rumusnya ini ya, samping ini ya teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjutin aja biar videonya nggak terlalu panjang. Terus untuk tanda tanya silakan jawab sendiri ya. Teman-teman bisa kok ya. Oke, ini lanjut di sini ya, yang 2023 ya. Tinggal 2023-nya. Oke, teman-teman tuh hmm, hebat ya. Jadi bisa pura-pura. Ntar dulu mau ada lagu ya biar Ete tuh semangat gitu. Ntar lagu belajar. Itu butuh lagu-lagu yang semangat. Lagu semangat belajar nih. Oke. Andaikan saja terkadang kita tak akan selamanya tunggu kita memaklumkan menyanyikan diri kan ku kejar mimpi kan ku terbang tinggi tak ada kata tidak ku berhenti di sana kan ku terbang lari kita melihat tak ada yang tak mungkin ku bisa. Dunia ini takkan selamanya menunggu kita ragu berhentikan
Kan ku kejar mimpi, kemudian ada bisa kejar mimpi, kejar tinggi. Ada kata pasti bisa. Angkanya ini saya lupa. Kuitas. Total liability. Ini yang C ya. Total liabilitas bagi total kuitas. Liabilitas dan ekuitas. Ntar ya. Akan ku kejar mimpi. Total liabilitas. Ini ya. Nih. Yang merah ini tadi tuh total aset ya, total aset, aset lancar. Terus yang ini liabilitas jangka pendek nih tadi udah dimasukin. Nah, sekarang ini mau isi yang ini. Nih. Aduh, sukanya main-main. Oke. Shh, diam diam diam. Layarnya tuh astaga. Bukan yang itu, salah. Astaga. Uh, Gemes. Dua. Total. Total apa tadi bukan jadi lupa total. Total. Total liabilitas. Astaga. Astagfirullahaladzim. Lupa. Lah. Ini totalnya. Lah. Kok bisa naik ke situ? Sama siapa? Aduh. Hmm, total liabilitas. Nah, yang ini. Oke, kita akan. Dah. Tidak. Astagfirullahaladzim. Hmm, kan ku kejar mimpi. Kenapa sih diam? Diam, jangan ikut-ikutan. Dua, tiga, empat. Terus total apa satunya? Total ekuitas. Total ekuitas yaitu yang 205 ini ya. 205, 205. Tidak. Aduh, bisa diam gak? Jangan ikutin. Ampun darang satu yang diwarnai gak ikut-ikutan. 234, 205, 234, 205, 198, 21, 21 berapa? 2. Nah, 21 berapa itu? Ketutupan euy. 216. 234, 234, 198, 216. Biar nggak bolak-balik.
198 216 198 216 198 216. Aduh, aduh, harudang ngopi ini jadi harudang. Oke, tadi 234 dibagi total ekuitasnya itu tadi 205 kalau nggak salah ya, 205. Nah, kayak gitu ya, sama dengan berapa? Terus kan ku kejar mimpi. Bentar ya. Ini diganti 2023. 2023. Tadi 198 kalau nggak salah 198 200 200 berapa ya? Lupa. Astagfirullah. 216 kah? Kalau nggak salah 216. Iya kan? 216. Oke. 216. Oke, gitu ya teman-teman. Terus trennya silakan Kakak. Kan ku kejar mimpi. Oke, kalau udah kita ke D. Hmm. Wah. Teman-teman jangan ribet kayak Eteh ya. Bisa, teman-teman bisa lebih. Nah, astagfirullah. Barabal baraya. Astagfirullah. Aminah hudoya. Pendapatan N-nya kehapus tuh. N. Nun. Goyang rica rica. Aduh, rica rica. Dua. Oke, di sini laba bruto, laba bruto. Aduh, laba bruto. Ntar dulu ya teman-teman. Mau lihat. Bisa pip 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 pip. Please, pip, 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 pip. Minum dulu ah. Hmm, Oke, ntar ya. Ete ngelihat Shopee dulu. Hmm, Aku kejar mimpi. Laba bruto. Oke. Oke, kita ke laba bruto. Laba bruto itu rumusnya
Udah ada ya di situ ya. Kalau laba bruto yang mana teman-teman? Eh, teman-teman tahu tidak? Tahu tidak teman-teman? Oke. Laba bruto itu yang ini ya. Kan ku kejar mimpi. Laba bruto dibagi dengan pendapatan. Pendapatannya yang ini. Jadi atas dan bawah itu berhubungan ya, teman-teman. Oke. Duh, 150, 450. 150, 450. Terus 41-nya, 41 sama apa itu? 41, 41 apa sih nih? 410. 4, 450, 410, 150, 170. Oke. Kan ku kejar mimpi. 400 400 bawahnya tuh tadi berapa sih? Tuh kan lupa barusan aja. Tadi itu 200, 150, 150 sama 170. 150 ini 150 dibagi 450. Kan ku kejar mimpi. Tiga, 170, 170 sama 100. Aduh, nggak inget. Sama 415 atau berapa sih? Hmm, 410, astagfirullah, 410. Kan ku kejar mimpi. Oke. Hmm. Oke, laba bersih dibagi pendapatan. Ntar dulu, laba bersih dibagi pendapatan. Laba bersih, pendapatannya tadi tetap yang tadi ya. Kita cari laba bersihnya. Laba bersih, mana laba bersih? Itu kan laba bruto, pasti laba bersihnya di bawah nih. Nah, yang ini ya, laba bersih. 25, 26, 46. 26, 46.
dua dua 25 46 26 45 26 45 lupa euy. 26 dibagi 450 ya. Dan ku kejar mimpi. Itu buat begini biar biar itu aja rumusnya. 45 ya tadi ya. 45 sama 410. Jangan ketuker ya antara 2023 sama 2024 ya. Aku kejar mimpi. Oke, ini dijauhin dulu. Takutnya terlalu dekat. Oke, teman-teman. Oke. Ish. Laba bersih. Laba bersihnya tadi kita udah dibagi total aset. Total asetnya tadi udah juga 24. Aku kejar mimpi. Laba bersih, laba bersih. Tadi kita bersihkan tadi kan yang 2645. Ya benar yang 2645 ini kita yang 26 dulu dibagi dengan total aset. Total aset itu yang tadi total aset. Total aset kita mau lihat total aset. Total aset. Total tuh yang ini total aset. Total aset yang ini ya. Aduh, jangan ikut semuanya dong biru-biru. Astagfirullah. Dan ku kejar mimpi. Teman-teman, ini Ete nggak pinter. Ini Ete juga ngelihat ya. Sama, semua manusia itu pintar, cuma perlu diasah. Nah, Ete jarang asah, jadi harus pelan-pelan kayak gini ngerjainnya. Ete nggak bisa langsung paham gitu. Total aset. Total aset. Total aset ya. Total aset bawah sama atas sama aja ini. Ini juga total aset kan. Tadi empat empat satu empat satu empat satu empat satu empat. Iya, mau atas mau bawah dia totalnya sama ya yang gemes ya, gemes yang lihat gemes. 439 ya. 439.
417 ya tadi. 414. 414 yang satunya. Kan ku kejar mimpi. Ini 45. 414 kalau nggak salah. Kan ku kejar mimpi. Nah, laba bersih sama total total ekuitas. Laba bersih tadi ya tetap 26 dibagi total ekuitas. Total ekuitas kita lihat total ekuitas itu yang mana? 205 sama 216. 205, 216. 205, 216. 205. 216 ya. Aduh, gerah. Aduh, habis makan. Minum kopi, minum. Aduh, 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 gerahnya. Oh. Ini tadi 45 ya, 45, 216. Tren. Trennya pilih ya, menurut kakak. Contoh, nanti ada kan contoh kan. Oke, kita akan contohkan yang misal yang current ratio ya. Kan di sini setelah kakak setelah, setelah kakak mendapatkan hasil antara 2024 dengan 2023 itu nanti kakak bandingin angkanya itu eh, misal naiknya sedikit, misal misal nomor satu contoh ya, nomor satu itu bedanya beberapa angka itu kan sedikit ya contohnya kayak gitu ya teman-teman. Ntar dulu. Tunggu kejar mimpi. Misal misal nomor satu itu hasilnya 2,5
dua contoh contoh 2,2 yang 2024 dan 2,1 yang 2023 itu kan naiknya dikit ya. Jadi trennya itu adalah sedikit naik ya. Tapi kalau eh misal dari misal 2004-nya satu satu koma berapa 2023-nya cuma 0,8 atau 0,9 itu kan eh naik signifikan ya, naiknya jauh kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu aja sih yang Ete yang jelasin ya. Tapi jangan nulis kayak gini, nulisnya misalnya trennya sedikit naik gitu aja langsung to the point. Nggak usah ngikutin Ete tulis trennya apa, nggak usah. Kakak langsung aja trennya naik, trennya turun, naik gitu ya. Oke, oke, tren rasionya ya. Oke, tren rasio. Ini kan tren rasio tadi udah ya. Tren rasio. Untuk tren rasio di sini, tadi tuh trennya kayak gitu ya. Tapi ada bisa ditambahin lagi. Misal di sini misal utangnya setelah kakak mengetahui trennya naik atau turun, itu kan kakak bisa tahu misal eh, apa sih yang turun, apa sih yang naik. Misalnya yang naik adalah utang. Nah, kakak tulis peningkatan utang ya kayak gitu. Terus apa apalagi penurunan profit. Nah, itu kalau penurunan profit itu dari apa? Yang mana gitu. Nah, itu kakak lihatlah dari rumus-rumus tadi ya. Terus ada peningkatan enggak dari rasio lancar atau dan rasio cepat gitu. Itu eh, kayak gimana? Misalnya apa aja? Ini mungkin Ete kasih clue ya. Kasih clue. Oke. Contohnya aja misalnya nih peningkatan utang misalnya. Utang. Terus apa lagi? Terus tapi jelasin kenapa terhadap apa gitu ya. Jelasin. Terus penurunan misalnya profitnya turun. Profit. Jelasin, tapi jangan begini saja ya. Jelasin. C. Misalnya juga peningkatan rasio contohnya. Rasio lancar dan rasio par. Oke. Terus dan lain-lain atau kata-katanya kakak terserah ya. Itu disusun katanya. Misal contoh ya, misalkan dari peningkatan utang. Nah, rasio utang terhadap apa menunjukkan peningkatan yang signifikan, terus mengindikasikan peningkatan ketergantungan pada pembiayaan utang. Terus itu tuh bisa jadi sumber kekhawatiran dan lain-lain ya. Contohnya untuk profit ya, misal
margin laba ya yang ROA tadi tuh, margin laba bruto atau margin laba bersih dan ROA itu semuanya menunjukkan penurunan contohnya yang signifikan. Nah, hal ini menunjukkan masalah dari apa kontrol biaya misalnya contohnya strategi penetapan harga atau keduanya dan investasi lebih lanjut tentang biaya pokok penjualan yang diperlukan ya. Lalu eh, misal untuk peningkatan rasio lancar nih, misalnya eh, mempertahankan PT ini tuh mempertahankan kemampuan wajar untuk mengetahui kewajiban jangka pendeknya kayak gitu dan lain sebagainya itu kakak susun lah kenapa bisa utangnya meningkat, bagaimana bisa profitnya itu menurun dan eh, eh, gimana sih rasio lancar dan rasio cepat itu bisa meningkat nih kenapa gitu ya. Nah, untuk di sini eh untuk kinerja keuangannya ya, kinerja keuangannya. Tadi kinerja keuangannya. Trennya ini tuh trennya. Nah, ini tuh trennya ya, ini tuh trennya. Terus kakak jelasin harus apa gitu ya, gitu. Interpretasi, oke ya. Tadi yang mulut Epeng ngomong itu adalah bagian dari rekomendasinya ya, seperti harus harus apa? Ada solusinya ya, kayak gitu. Seperti mungkin harus menetapkan eh, strategi penetapan harga ya tadi. Tadi itu bilang apa sih? Penetapan harga ya. Terus misalnya melakukan efisiensi biaya produksi dan pemasaran, lalu ada evaluasi ulang untuk strategi investasi aset tetapnya, atau juga dengan penguatan pengendalian piutang dan persediaan ya. Contohnya seperti itu rekomendasinya. Nah, tapi nggak ya tercatat, kakak terserah lah, mengarang kata-kata yang lebih kreatif ya, kayak gitu. Terus di sini kita ke bagian metode-metode ya. Nah, evaluasi kebijakan akuntansi yang digunakan PTW. Metode depresiasi. Nah, kebijakan ini ya, kebijakannya. Jadi teori ya, teorinya itu konservatif dan sistematis. Metode depresiasi ini atau disebut juga dengan garis lurus ya. Ini garis lurus ya, dan menghasilkan beban tetap tahunan ya, menghasilkan beban tetap tahunan, konservatif dan sistematis, menghasilkan beban tetap tahunan. Nah, untuk dampaknya apa sih? Kalau pakai metode depresiasi ini dampaknya apa, teman-teman? Nah, dampaknya ini biasanya biasanya gimana? Nah, apakah memperbesar beban atau memperkecil beban? Ya. Nah, itu jawab ya. Kayak gitu. Terus untuk metode per
penilaian persediaan. Nah, biasanya di sini Vivo ya, Vivo, Vivo atau Vivo. Nah, teorinya ini tuh untuk mencerminkan nilai persediaan yang lebih mendekati harga pasar ya kalau metode penilaian persediaan ini. Nah, karena stok lama itu dicatat duluan kayak gitu. Terus untuk dampaknya, nih, dampaknya apa sih kalau pakai metode penilaian persediaan ini? Nah, kayak gimana dampaknya? Tuh kakak jelasin ya. Jangan disebutin semua, nanti kakak nggak berpikir ya. Oke. Dampaknya apa kalau kakak pakai Vivo atau kalau PT ABC ini pakai Vivo, dampaknya apa sih ke depannya gitu? Misalkan saat harga bahan baku naik, HPP-nya jadi lebih rendah, contoh. Sehingga labanya cenderung lebih tinggi dan lain-lain. Oke. Iya Kak, taruh aja di situ nanti uangnya di TF ya. Oke, maaf tadi ada paket.
Nah, kayak gitu ya. Hubungkan dengan teori. Aduh, teorinya tadi malah keceplosan jawabannya. Tadi dampaknya juga disebutin. Astaga. Tadi dampaknya juga disebutin loh. Ya. Mengapa semua menangis? Padahal kau selalu tersenyum saat air matamu. Hmm, begitu ya teman-teman. eh itu yang bisa Ete bagi untuk eh, tugas tab, tugas satu tab ya teman-teman. Teruslah berusaha. Kakak-kakak ini semua hebat, semua bisa. Kakak harus yakin, kakak bisa dan pasti bisa ya. Jadi semangat ya. Ini guys, ini ya. Oke, kita tuh itu belanja Shopee ya. Ntar mau mau unboxing teman-teman. Oke, silakan ya. Ete tinggal bentar. Oke, tuh, saya ada lagi unboxing. Pura-pura. Oh, buat muka ya.
Oke, jadi itu tuh jerawatan. Jadi itu banyak nyobain. Kayak gitu ya teman-teman. Tadi itu udah jelasin bagian tren ini, udah jelasin trennya apa aja, terus rekomendasinya tadi ya seperti penetapan harga dan lain-lain, evaluasi. Di sini juga metodenya, teorinya tadi udah kita sebutin, dampaknya juga udah kita sebutin. eh kan kayak gitu ya teman-teman ya. Udah ya, segitu aja ya untuk tugas satu. Tugas dua next time videonya ya. Ini takut kepanjangan videonya. Terus tugas dua tuh kayak gimana? Disuruh apa? Tugas dua OSPM-nya. Aduh, tugas dua. Oh, lab auditingnya, perencanaan auditnya. Ini lebih ke teori ya, perencanaan. Ini tugas dua, tugas tiga, ini lebih ke teori sebenarnya. Uh, tugas dua. Tugas dua kayaknya gampang ya. Tugas dua ini gampang. Hmm. Untuk tugas dua, ini tuh pelaksanaan, pelaksanaannya, rekomendasi. Perencanaan auditnya misalnya ya kalau tugas dua ini yang risiko tinggi itu ada persediaan piutang usaha dan aset tetap. Nah, persediaan itu diperlukan apa nih biar eh, si risiko tinggi itu eh, enggak menjadi masalah nih. Diperlukan apa? Pastinya diperlukan perhitungan persediaan fisik ya untuk memverifikasi nilai yang dilaporkan. Nah, masalah yang potensial tuh ya misalnya seperti eh, rusak atau kesalahan dalam perhitungan dan lain sebagainya. Nah, itu yang persediaan. Nah, misal piutang biar risikonya nggak terlalu tinggi harus apa? Harus konfirmasi piutangnya ya dengan siapa? Dengan pelanggan. Nah, untuk apa? Untuk memverifikasi kemampuan penagihan saldo yang belum dibayarkan. Nah, lalu untuk misalkan aset tetap. Nah, aset tetap ini biar enggak risikonya terlalu tinggi, dengan cara apa? Yaitu inspeksi fisik ya, atau verifikasi catatan aset eh, tetap. Terus diperlukannya untuk apa? Untuk menilai keberadaan misalnya dan penilaiannya kayak gitu. Kayak gitu ya. Untuk pelaksanaan prosedur auditnya kayak gimana? Eh, prosedur audit. Aduh, tadi tadi itu udah disebutin itu prosedur auditnya. Oke, ya. Terus yang nomor tugas tiga evaluasinya. Teman-teman evaluasi dari ini mata kuliah SPM ya. Oke, evaluasinya dengan apa aja? Evaluasi dari yang tugas satu, tugas dua ya. Itu tuh evaluasinya itu peningkatan kontrol biaya ya.
Biar apa melakukan evaluasi peningkatan kontrol biaya itu untuk apa? Ya, kakak jelasin. Terus untuk ada lagi selain kontrol biaya, ada tinjauan strategi penetapan harga yang tadi disebutin. Terus ada pengukuran kinerja, terus ada penguatan kontrol internal ya. Nih, kontrol internal ini terus lalu implikasi pengukurannya. Contohnya, PT ABC ini perlu apa gitu. Perlu contohnya PT ABC perlu mengatasi penurunan profitabilitasnya. Hal ini membutuhkan investasi yang menyeluruh ya tentang struktur biaya, strategi penetapan harga, sistem pengendalian manajemen. Nah, analisis yang terperinci itu tentang biaya pokok, penjualan, dan tinjauan kebijakan akuntansi sangat penting ya. Nah, penetapan kontrol internal yang lebih kuat juga akan sangat penting untuk meningkatkan kesehatan keuangan secara keseluruhan kayak gitu. Ya, teman-teman, ini tuh tugas 2 dan 3 itu lebih ke teori ya. Teman-teman harusnya lebih merangkai kata ya, merangkai kalimat ya. Gampang lah ini ya. Itu saja yang bisa Ete bagi ya. Semoga teman-teman itu paham dengan bahasa Ete yang seperti bahasa alien. Oke, ya. Amin, amin ya. Ini Ete ngerjainnya di soalnya ya, bukan di bukan di Microsoft Word karena Ete nggak bisa akses Word ya, bisanya WPS. Dan ini Ete biar Ete nggak bolak-balik, jadi akhirnya Ete pakai Google Doc ya, kayak gitu. Google Doc, Doc, Doc ya, bukan Doc, Doc. Oke. Oke, semangat. Tugas satu, tugas dua, tugas tiga ini sebenarnya mudah, bisa-bisa ya. Oke, itu aja yang bisa kita bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bukan itu. Pura-pura sempurna. Udah lagi sariawan ya. Bye-bye.